Pengertian frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau tidak berpredikat, atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Contoh, kakek tua itu sedang berjalan-jalan di samping toko. Kakek tua itu berfungsi sebagai subjek, sedang berjalan-jalan sebagai predikat, di samping toko berfungsi sebagai keterangan. Kalimat di atas terdiri dari frasa-frasa yang masing-masing menduduki fungsi sintaksis, subjek, predikat, keterangan, dan tidak melampaui batas salah satu fungsi, serta berfungsi untuk memadukan kalimat. Yang berikut jenis-jenis frasa. A. Jenis frasa berdasarkan kedudukan kedua unsurnya. Yang pertama, frasa koordinatif, yaitu frasa yang kedudukan unsur-unsurnya setara. Yang kedua, frasa subordinatif, yaitu frasa yang kedudukan unsur-unsurnya tidak setara. B. Jenis frasa berdasarkan kategorinya. Yang pertama, frasa nomina. Yang kedua, frasa verba. Yang ketiga, frasa adjektiva. Yang keempat, frasa preposisi. Gabungan dari kategori tersebut dapat dijelaskan jenis-jenis frasa dalam contoh berikut. Yang pertama, frasa nomina. 1.1. Frasa nomina koordinatif. Frasa nomina koordinatif adalah frasa nomina yang kedudukan unsur-unsurnya setara. Contoh, ayah ibu, pembeli penjual, siang malam. Frasa nomina koordinatif bisa disisipkan dengan kata dan. Sebagai contoh, ayah dan ibu, pembeli dan penjual, siang dan malam. 1.2. Frasa nomina subordinatif. Frasa nomina subordinatif adalah frasa nomina yang kedudukan unsur-unsurnya tidak setara. Contoh, nomina plus nomina. Rumah sebagai nomina, paman sebagai nomina. Yang kedua, nomina plus verba. Halaman sebagai nomina, parkir sebagai verba. Yang ketiga, nomina plus adjektiva. Buku sebagai nomina, tebal sebagai adjektiva. Yang keempat, nomina plus adverbia. Air sebagai nomina, saja sebagai adverbia. Yang kelima, numerial plus nomina. 10 sebagai numerial, ekor sebagai nomina. Yang keenam, nomina plus numerial. Anak sebagai nomina, pertama sebagai numerial. Yang ketujuh, nomina plus demonstrativa. Orang sebagai nomina, itu sebagai demonstrativa. Catatan, frasa dapat mengalami perluasan. Perhatikan contoh-contoh berikut. Cuma wanita-wanita cantik saja, 2 orang mahasiswa berprestasi itu, kakak saya yang sudah menjadi pegawai negeri sipil. 2. Frasa verba. 2.1. Frasa verba koordinatif adalah frasa verba yang kedudukan unsur-unsurnya setara. Contohnya, tambah kurang, jual beli, makan minum. Frasa verba koordinatif bisa disisipkan dengan kata dan. Sebagai contoh, tambah dan kurang, jual dan beli, makan dan minum. 2.2. Frasa verba subordinatif adalah frasa verba yang kedudukan unsur-unsurnya tidak setara. Contohnya, adverbia plus verba, tidak adverbia membayar verba. Adverbia plus verba plus adverbia, hanya adverbia, minum verba, saja adverbia. Verba plus adverbia, menonton verba, saja adverbia. Verba plus nomina, terjun verba, payung nomina. Verba plus adjektiva, lompat verba, jauh adverbia. Catatan, frasa verba dapat mengalami perluasan. Perhatikan contoh-contoh berikut. Tidak mau datang dan belum tentu hadir. Yang ketiga, frasa adjektiva. 3.1. Frasa adjektiva koordinatif adalah frasa adjektiva yang kedudukan unsur-unsurnya setara. Contohnya, baik buruk, tua muda. Frasa adjektiva koordinatif bisa disisipkan dengan kata dan. Sebagai contoh, baik dan buruk, tua dan muda. 3.2. Frasa adjektiva subordinatif. Frasa adjektiva subordinatif adalah frasa adjektiva yang kedudukan unsur-unsurnya tidak setara. Sebagai contoh, yang pertama, adjektiva plus nomina. Merah adjektiva, darah nomina.
Yang kedua, adjektiva plus adjektiva. Coklat adjektiva, tua adjektiva. Yang ketiga, adjektiva plus verba. Berani adjektiva, datang verba. Yang keempat, adverbia plus adjektiva. Sangat adverbia, indah adjektiva. Catatan, frasa verba dapat mengalami perluasan. Perhatikan contoh-contoh sebagai berikut. Sudah sangat matang sekali dan tidak hanya nakal. 4. Frasa preposisi. Frasa preposisi adalah frasa pengisi keterangan di dalam klausa. Frasa preposisi tidak termasuk dalam frase koordinatif dan subordinatif, melainkan frase eksosentrik. Artinya, frase ini tidak ada unsur inti ataupun tambahan. Kedua unsurnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Contoh, di pasar, dari rumah sakit, dengan pensil alis, oleh kakak.